Kita sama-sama baca. Ikutin saya. Mega Project Karakter Kristus. Hari Senin. Lemah lembut. Menghambakan diri. Damai. Sukacita. Lemah lembut. Menghambakan diri. Damai. Sukacita. Silakan duduk. Saudara tahu kalau hidup itu tidak ada damai dan damai itu dicuri oleh iblis, maka hidup saudara tidak mungkin bisa berdoa dengan baik. Hidup kita tidak mungkin bisa melihat rencana Allah Tuhan yang baik, saudara. Dan kita akan berkelahi dengan istri, suami, sedikit tersinggung, sedikit marah, kecewa. Dan berkat itu menjauh. Saudara, ketika kita buka usaha gak ada damai, saudara, maka perasaan orang datang itu juga gak nyaman. Damai telah dicuri dari iblis melalui apa? Kekecewaan, sakit hati, saudara, benci, dendam, iri hati. Semuanya itu menggerogoti kita. Sehingga kita disandera, saudara, oleh hal-hal seperti itu. Sehingga kita selalu berpikir yang ke belakang. Orang itu menghina saya, itu menyakiti saya, itu menipu saya. Cuma lihat itu terus. Saudara harus lihat ke depan. Caranya itu buang semuanya. Saudara harus bisa mengampuni total. Kalau nggak mengampuni, saudara beban itu ada. Seberat apapun orang bersalah kepada saudara, lepaskan pengampunan, selesai. Ada orang utang, saudara ditagih aja yang baik. Gak usah kasar-kasar. Gitu. Tapi kalau memang gak bisa berdoa sama Tuhan nagih baik, anggap aja sudah serahkan Tuhan. Aku cuma nagih biasa saja, siapa tahu dibayar. Tapi aku serahkan ke Tuhan. Kalau gak dibayar, Tuhan pasti juga akan punya rencana indah bagi diriku. Pelong, gak gitu saudara gandolin terus, saudara akan mati. Sakit hati, kecewa, gak bisa kerja dengan baik. Rumah tangga jadi panik semuanya. Kita perlu lepaskan itu semuanya, saudara. Ketika manusia dijadikan oleh Allah, saudara. Manusia telah diperlengkapi oleh kuasa dan berkat Tuhan. Jadi kita ini adalah berkat Tuhan itu sendiri. Kemanapun kita pergi, itu adalah berkat. Sehingga kita tidak perlu mengejar berkat, saudara. Karena ini kita sudah berkat. Ketika jadikan manusia, Tuhan berkata. Gitu. Maka Allah memberkati mereka. Dan berfirman, penuhilah bumi, kuasailah bumi, taklukkanlah. Dan sebagainya. Berarti kita ini ada otoritas. Tapi otoritas itu hilang. Kenapa? Ya karena ada beban begitu besar. 90% lebih orang Kristen termasuk pendeta. Dia terbebani oleh dosa dan beban itu. Sehingga segala pekerjaannya gak bisa sempurna. Pelayanannya tidak bisa sempurna. Materinya ya itu aja, bicara khotbah, bicara uang, kesaksian uang dan sebagainya. Mujizat. Kenapa? Karena luka hatinya belum terpulihkan. Kalau luka hatinya terpulihkan, hatinya pulih, pasti dia akan ngomong, saudara, gitu, perlu punya hati yang murni, suci karena dia rasakan enak. Seperti saudara lihat kolam renang, kalau itu keruh, nggak bisa enak. Saudara mesti bersihkan semuanya. Itu membebani saudara semuanya. Demikian juga kalau kita cerita seandainya saudara, yaitu kita bicara mengenai seekor anjing. Tapi ini bukan kasus SMA Gloria loh. Saudara jangan pikir-pikir begitu. Kalau anjing itu diikat tali, saudara, dia gak bebas. Saya lihat waktu di TikTok itu, anjingnya berani saudara, kuat. Dia diserang sama serigala, ditarik-tarik. Dia tidak bisa ngelawan. Kalau dia ditarik gini, saudara, dia perangnya nggak bisa. Karena keikat. Jadi dia cuma gini-gini aja. Tapi kalau dia mundur, dia serang lagi. Serigala dua nyerang dia. Tapi karena anjing itu kuat, kalau gini dia menang. Kalau gitu dia nggak kuat karena ketarik tuh. Serigalanya mikir, wah sulit. Serigala itu jalan. Begitu jalan dia lihat, oh ada anak anjing 5. Yang jauh dari anjingnya, itu dimakan. Waktu dimakan anjingnya teriak ngamuk-ngamuk, gak bisa diikat, gak bisa nolong, gak bisa bergerak. Gitu. Saudara hari ini juga sama.
Kita ini terikat oleh beban kita. Kita terikat oleh ambisi kita. Kita terikat oleh kegagalan kita. Kita terikat oleh sakit hati kita. Kecewa kita, trauma kita. Terlalu banyak khawatir, cemas, takut mengikat kita semuanya. Kita mesti perlu lepas itu semuanya. Kalau kita melepaskan pengampunan, selesai sudah. Hidup damai sejahtera. Saudara bisa lihat ke depan. Saudara, ketika saudara dunia dijadikan, kita ada di mana? Ada pendeta ngomong begini, sebelum dunia ada, kita sudah ada, itu Tuhan firman-Nya. Tapi kita sudah ada, ya sudahlah. Di mana kamu? Oh, kita lebih tua dari dunia berarti. Di mana? Bentuk roh apa? Oh, nggak bisa jawab, ribut lah. Tapi saya katakan, sebelum dunia ada, kita ada bukan secara roh. Kita ada bukan secara yang lain-lain. Kita memang gak ada. Kita ada, saudara, itu di idenya Tuhan. Amin. Ada di pikirannya Tuhan. Kita belum ada. Contoh saudara mau membangun rumah. Saudara punya ide dulu. Rumahnya gak ada. Gak ada bentuk. Gak ada yang namanya bahan-bahan baku. Gak ada. Gambar pun mungkin gak ada. Baru ide. Setelah ide mungkin gambar. Belum ada bangunannya. 20 tahun kemudian dibangun. Berarti kan sudah ada. Jadi kita ini bukan lebih tua dari dunia. Bukan, saudara. Kita sekarang yang ada di sini ya ada. Kalau Tuhan memang lebih tua dari dunia. Tapi kita ada sebelum dunia dijadikan. Kita ada di idenya Tuhan. Tahu ide ya? Ada di dalam pikiran Tuhan rencana. Tahun sekian Fengki, ini buka gereja. Masalah sini. Terus dia bikin persiapan. Sampai kita mati. Dia sudah bikin semuanya. Sampai di stasiun terakhir. Entah pengangkatan atau mati. Selama perjalanan ada stasiun-stasiun yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat-berkat kecil. Saudara, mujizat kecil semuanya. Jadi itu sudah disiapkan semuanya. Saudara, kalau kita suami istri kalau mau punya anak. Saudara, anak itu lahir belum ada. Adanya di mana? Di ide saudara kan. Nanti kalau punya anak laki, namanya siapa? Ben-Hur. Mungkin saudara. Kalau perempuan namanya siapa? Mama Delila. Atau nama siapa saudara? Saya nggak tahu. Itu kan saya ambil nama-nama yang nggak umum. Kan pasti ada ide dulu. Bukan berarti anak itu ada. Gitu loh. Kita ini saudara pasti nanti tak kasih kamar sini. Nanti mainannya. Walaupun belum beli. Pelan-pelan dia beli, belum anaknya ada. Kita itu lebih dari itu, dari Tuhan. Saudara. Cuma kita di gereja akhirnya bingung cari berkat, cari mujizat, cari berkat, cari mujizat. Gak salah saudara. Kalau saudara terus cari mujizat kecuali terpaksa. Jalannya memang buntu, pasti ada mujizat, gak usah minta. Tapi kalau hidupnya terus minta mujizat, berarti saudara tidak ada usaha. Mengandalkan Tuhan Pak, mujizat ya. Betul, itu mengandalkan, tapi kamu campur tidak kerja sama sekali. Sama dengan orang tidak mau belajar, mengandalkan Tuhan Pak, nanti ujian pasti 100. Gimana caranya? Gitu loh. Itu kadang-kadang orang Pentakosta kayak kita seperti itu. Kita ini adalah bagian dari mujizat itu. Kita ini adalah saudara, aliran dari mujizat Tuhan ada pada kita, mengalirkan mujizat keluar. Amin. Jadi kita nggak boleh, saudara, usaha. Minta hikmat Tuhan. Saudara. Makanya saya kasih tahu ke teman-teman. Ketika Salomo ditanyain, minta apa kamu? Minta hikmat. Kenapa nggak minta harta? Kamu kuat tuh. Kamu minta menyawa musuhmu, negara, kuat kamu. Minta hikmat tuh. Musuh, kuat enggak? Minta hikmat. Betul. Hikmat diberikan. Sebagai tambahan, kekayaan, kehormatan, umur panjang, diberikan semuanya. Hikmat. Gereja juga sama, saudara. Kita perlu. Makanya di sini, saudara, kalau Tuhan itu sebelum kita ada di idenya Tuhan. Ada di pikiran Tuhan. Tuhan tunjukkan idemu dulu. Sebelum saya ada untuk saya itu idenya apa? Caranya.
Kalau saudara percaya ada idenya Tuhan, tinggalkan jalan dosa itu. Amin. Gak mungkin saudara mau jalannya Tuhan terus jalannya dosa. Terus bernyimpang dua gak bisa. Kalau memang Tuhan ya Tuhan ikutin. Yakin dengan jalan Tuhan pasti. Kalau gak yakin gak bisa ngomong saudara. Makanya saya bilang sama teman-teman. Di gereja ini kita mesti belajar firman. Jangan cuma minta mujizat, itu ada gak usah diminta. Kita ini saudara hidup itu kalau kita lihat saudara. Kita ini kekurangan ide. Padahal Tuhan tuh kreatif, ada ide. Sebenarnya saudara ini kalau saudara hari ini duduk diam, buang semua masalahmu. Sakit hati, kecewa, dendam, buang semuanya. Idemu pasti muncul yang bagus. Tokoku sepi itu bikin apa ya? Ini mulai muncul. Tapi kalau dendam, sakit hati, kecewa, tersinggung ini ada. Idemu selalu ngomong gini, awas orang itu. Nanti kalau dia pas matanya miring gini, saya nanti gini juga. Mungkin macam-macam. Idenya aneh-aneh. Karena saudara terbawa ke arah situ. Perasaanmu, pikiranmu membawa kamu lari ke situ. Sekarang kita mesti bawa ke roh kita untuk masuk ke ide Tuhan. Ide itu tidak sulit, ide itu tiba-tiba. Ide itu tidak memerlukan biaya. Ide itu tidak perlu bayar. Tapi kalau dapat ide, saudara, nah, uang itu datang sendiri. Amin. Yang susah di dunia itu ide. Begitu ada ide, untuk melaksanakan ide ada uang. Tapi ide itu tidak perlu uang. Tapi bisa menghasilkan uang. Loh kok bisa Pak? Nah, ada orang punya ide. Saudara, begitu punya ide begini, orang yang gak punya ide, oh bagus ya, saya tambah uang di sini dah. Nah, kamu 50, aku 50. Betul gak saudara? Saudara gak punya ide niru kiri kanan. Kita harus punya ide atau inspirasi. Inspirasi itu berkata dari in dan spirit. Roh di dalam, ide itu perlu kita punya. Contoh saudara, kalau kita bicara ini ya, nasional sama internasional saja. Nasional sama internasional. Siapa pernah bilang hero itu bisa kalah? Saudara lihat hero itu luar biasa semuanya. Begitu ketemu giant Carrefour muncul, ambruk dia. Tutup semuanya. Wah, saudara pergi ke giant sama Carrefour, luar biasa Pak, rame. Siapa pernah berpikir dia akan ambruk? Hanya muncul Alfamart, Indomaret. Saudara Indomaret, satu. Yang jangan satu. Saudara ngomong, papaku dulu merancang ya gini, pakai kaos oblong, kipas angin. Saudara, apalagi ini harganya mahal, papaku lebih murah. Sekarang bukan seperti ini. Idenya muncul. Tapi tiba-tiba dua besar ini habis. Padahal ini harga lebih mahal, gak komplit. Ada di mana-mana. Ide saudara. Oleh karena itu hari ini, nanti ada musuh lagi. Musuh terus ide. Kita ini saudara harus dekat Tuhan supaya ada ide dalam hidup kita. Gereja kalau gak ada ide mati. Pasif saudara. Jadi kita harus ada ide. Artinya kreatif, inovatif. Begitu gak ada rame-rame tapi ya sudah cukup. Kayak giant. Habis kita. Saudara, dunia akan lebih menarik. Dunia panggil orang-orang yang lebih menarik. Terus kita itu cuma mujizat. Gak bisa. Ada bagian yang Tuhan beri mujizat. Ada bagian yang harus kita kerjakan juga. Yang kita kerjakan itu saudara, mengampuni orang itu mujizat. Loh kok bisa Pak? Ketika kamu mengampuni orang, blak saudara, mujizat muncul. Kenapa saudara? Engkau diampuni Tuhan, doamu nyampe ke atas. Kalau kita enggak ngampuni, kita enggak diampuni. Nanti kita bicara tentang bagaimana tuh ceritanya seperti itu. Ini kita tuntaskan dulu. Sampai dulu orang lihat YouTube yang bisa ngalahkan YouTube, betul kan? Siapa bilang? Enggak ada. Instagram, siapa yang bisa ngalahkan Instagram? Enggak ada. Telegram muncul, benar saudara. Akhirnya menyaingin. Enggak mau kalah dia beli IG. Akhirnya YouTube, wah ngetop. Saya tahu itu waktu saya tahun 2019 mulai masuk YouTube. Kita terlambat 8 tahun enggak ikut YouTube. Begitu kita masuk, followernya cuman enggak sampai 45 ribu. Kenapa? Karena dari jemaat kita sendiri. Gitu loh.
4-5 ribu. Saya lihat orang lain, 400 ribu. 600 ribu, hebat sekali. Kapan ngejarnya? Nah, kita mau ngejar ngotot, gak bisa. Sampai hari ini pun saudara masih berapa ya? Saya lupa itu. Mungkin sudah 200 ribu lebih, saudara. Mau ngejar gak bisa, mereka mungkin sudah 1 juta. Saya baca, saya belajar pelan-pelan. Bisa gimana ya? TikTok. TikTok masih belum dipakai gereja. Saya bilang, TikTok Pak, Pak. YouTube sudah TikTok. Pak, TikTok itu cuma 1-2 menit. Gak apa-apa, dipotong-potong. Pak, orang sudah, yuk bikin TikTok. Kita bikin pertama, saudara. Tapi TikToknya bukan yang saya buat tuh. Saya masuk di TikTok. Saudara pikir nanti saya pembikin TikTok, bukan. Saudara. Terus akhirnya saya di TikTok, saudara. Masjid, wah semua. Kurang lebih 2 tahun. Sudah 100 ribu. Oh, yang like 300 ribu. Mulai gereja-gereja satu-satu masuk. Yang dulu 700 ribu masuk cuma 20. Mulai kalah jauh. Tapi karena kita kalah jemaat, kalah uang, kalah banyak orang. Jadi mungkin mereka bisa mengejar kita untuk gereja-gereja besar. Tapi kita leader. Siapa yang pernah berpikir TikTok bisa ngalahkan YouTube? Saudara pikir. Amerika itu tidak politik ya. Amerika itu menguasai seluruh dunia. Kalau dia ngomong, gereja ini mulai saat ini hilang semua. Semua ngomong, ya hilang semua. Saudara. Sekarang dia sudah menguasai seluruh wartawan, seluruh media, dia kuasai semuanya. Dia mengeluarkan 15 miliar dolar itu 5 tahun, 10 tahun lalu. Untuk membayar semua media-media itu nurut dia semua. Dia kalau ngomong apa nurut. Muncul TikTok, satu-satunya TikTok. Lalu, Amerika menguasai dunia, medianya kalah sama TikTok. Akhirnya Amerika mau beli TikTok sampai ditekan. Gak gampang-gampang saudara. Saya mau kasih tahu, mungkin kita bukan orang besar. Mungkin usaha kita semuanya biasa. Tapi ingat, saudara, mulailah dengan ide yang kecil. Saudara, belajar minta hikmat, itu kebenaran. Sebab itu kita lihat dulu aja firman Tuhan, yaitu tentang karakter Kristus, temanya dikeluarin dulu. Kita lihat dulu saudara. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Bagaimana kita bisa kudus? Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita baca firman Allah, kita mestinya suci. Kita gak mau pakai cara-cara dunia. Kita gak mau nipu, saudara. Mungkin ada hal yang kita mungkin kurangi banyak lah. Untuk menjadi sempurna itu sulit. Tapi dari situ kita menemukan jalan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan jalan kepada kita, itu sesuai firman Allah. Kalau mau jalan pintas, ya minta doa berkat semua. Mengenai ini, saudara. Harus ikuti firman Allah. Makanya poin pertama, dikuduskan setiap hari oleh firman. Kok dikuduskan setiap hari oleh firman Allah? Poin 2 ini kemarin juga langsung supaya cepat poin kedua. Saya mau gabung langsung. Dikuduskan oleh darah Kristus. 2 poin, saya gabung ya. Supaya gak bingung. Ketika saudara percaya Yesus mati untuk dosa saudara. Kita dikuduskan oleh darah Kristus, kematian Kristus. Kita dikuduskan oleh darah Yesus, sedosa sebesar apapun juga. Seperti pembunuh yang ada di sampingnya Yesus. Dia cuma berkata, Guru, Tuhan, kalau engkau ke Firdaus, ingatlah aku. Hari ini juga engkau ke Firdaus. Itu kata Tuhan. Dosanya apa saja masuk. Terus kita saudara, aku dikuduskan, jelas. Karena Allah itu suci kudus. Ketika mau mengangkat kita yang berdosa, dikuduskan dulu oleh darahnya. Sehingga kita jadi anak Allah. Setelah kita dikuduskan, tunggu. Poin pertama, setiap hari harus dikuduskan oleh firman Tuhan. Setiap hari harus dikuduskan oleh firman Tuhan. Makanan yang kita makan, kita kuduskan melalui doa kita. Amin. Mau makan apa saja. Saudara akan mau makan pedas, itu risikonya sendiri loh. Bukan didoakan terus pedasnya hilang, gak mungkin.
Pokoknya mau orang itu dari apa, pokoknya disucikan dengan doa saudara. Tapi bayar tetap gak disucikan loh. Itu tetap bayar saudara. Gitu. Jadi di sini kita melihat saudara. Jadi setiap hari kita itu akan disucikan oleh firman Tuhan. Terus kita dibentuk oleh firman Allah. Terus kita dibentuk. Nah cuma manusia kan kerap kali gak mau. Dan pembentukan ini bagus. Saya cerita sedikit mengenai tadi siang pagi pertama. Saya cerita kalau kita punya anak. Membantah. Ngelawan. Macam-macam. Bagaimana way out-nya. Saya tidak memberi panjang karena ini bukan seminar. Karena saya cuma kasih satu pandangan, satu poin saja. Karena ini adalah sekarang pergumulan. Anak-anak muda sekarang ya sering melawan orang tua itu biasa. Tapi bukan benar ya. Biasa tapi bukan benar. Nah, makanya sekarang anak muda itu banyak melawan orang-orang tua. Makanya cari berkat sekarang susah. Kerjanya lebih keras dari dulu. Kenapa? Karena anak melawan orang tua. Kalau anak hormati orang tua, maka usahamu berhasil. Karena orang tua sakit hati, gak doain anaknya. Makanya doanya juga terhalang. Nah saya ingatkan sekarang saudara, kalau anak sampai hilang atau apa, tunggu dulu. Mau nakal mau apa dulu. Dalam arti yang umum ya, bukan berarti yang buruk. Pertama kita lihat, anggap seperti kisah anak bungsu dan anak sulung. Anak bungsu datang kepada papanya, kurang ajar ya. Pak, artinya mana pak? Papanya gak ngelawan, enggak saudara. Papanya bilang, sadar nak. Enggak. Kita kan, enggak. Karena dipengaruhi teman-temannya. Pokoknya intinya maksa. Bapaknya mau ribut. Ya sudah bagi. Ambil. Sedih bapaknya. Hilang anak itu. Papanya setiap hari nunggu di pintu. Siapa tahu anakku datang. Papanya bukan mengusir dia. Mengizinkan bukan karena benci. Menghindari untuk pertengkaran. Tapi papanya cuma satu. Di tengah dia mengalah. Dia mengandalkan dan berharap Tuhan. Dan dia tahu Tuhan akan mengembalikan anak itu. Makanya setiap hari di muka pintu dia tunggu. Tunggu apa? Mudah-mudahan, gak mudah-mudahan. Gitu loh. Tuhan pasti kembalikan anak itu. Amin. Jadi dia tunggu gak ada. 2 hari gak ada. 1 bulan gak ada. Oh Tuhan lupa. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan lalai tidak pernah. Mungkin anakku itu terpengaruh dengan teman-temannya yang lebih hebat, Tuhan lebih bisa mempengaruhi daripada semua orang. Jadi papa itu tunggu terus. Tunggu terus. Dan waktunya anak bungsu itu sadar. Dia akan pulang. Dan dia sadar selama ada uang, teman-temannya, saudara yang membawa dia. Ketika gak ada uang, baru dia sadar hanya papanya yang baik. Kalau saudara halangi dia, halangi dengan baik, jangan bertengkar. Omongin pelan-pelan, gak bisa ngomong pelan-pelan. Ngalah sedikit, diam sedikit, ngomong pelan-pelan aja. Saudara, pasti dia juga ngelawan. Tapi tetap namanya anak muda. Ya saudara harap sama Tuhan. Kita belajar dengan teknik dari Bapak itu. Pasti anak itu akan kembali. Tapi Pak, gimana Pak? Dia ini. Sudahlah. Omong yang baik. Mungkin kamu berdosa karena gak bisa didik mulai kecil. Karena kamu gak didik yang baik atau gak bawa ke Tuhan. Atau kurang perhatian. Ya sudah. Anggap aja itu dari kelalaian kita. Sehingga kita mesti bayar. Bayarnya bukan puasa. Tapi setiap hari menanti anak itu kembali. Amin. Itu sakit hati. Berat sekali. Anakku di mana tetap 1 hari akan hilang, akan kembali. Tapi kalau diajak berantem, terus dimarahi, dikutuki, terus diomongin keluar, anak itu tidak akan kembali. Saudara, tidak mungkin seorang anak itu tidak ngelawan orang tua. Bukan berarti Bapak setuju ngelawan orang tua, saudara juga ngelawan orang tua kok.
Kok tanya saya? Loh kenapa ngelawan Pak? Karena sudah merasa besar. Cari identitas. Tidak mungkin orang temannya mau dilawan dulu. Untuk menunjukkan dia dewasa punya pikiran. Walaupun tidak pandai. Dia nggak mungkin teman-temannya, oh kamu goblok, aku benar. Nggak berani. Satu-satunya papa mamanya dulu. Dia mau menunjukkan, Pak salah, padahal dia yang salah. Dia menunjukkan, Pak, gitu loh. Aku sudah waktunya dewasa. Aku ingin belajar memimpin. Tapi walaupun salah ngomong, kasih kesempatan dia juga. Amin. Karena dia mau jadi pemimpin. Tapi kalau kita lawan terus, nggak bisa. Kita arahkan pelan-pelan saja. Sudah saatnya kita munculkan regenerasi baru. Gitu loh. Nanti suatu hari dia akan mengerti, papaku tahu banyak, dia diem. Aku mesti belajar diem. Ini penting saudara. Jadi kita belajar dari anak yang hilang itu. Makanya kita dikuduskan setiap hari oleh firman. Setiap minggu ke gereja belajar firman Allah. Biar dia dikatakan buang semua dosa, sakit hati, kecewa, semua itu. Supaya firman itu masuk dalam hati saudara. Kalau kita tidak ada firman, saudara tidak ada ide, tidak ada inspirasi. Saudara tidak mungkin ngampuni, bebanmu ada di sini. Perlombaan iman dikatakan, saudara, orang tidak akan bisa maju dalam perlombaan iman. Kalau ada beban dan dosa yang terus gandol. Yang terus mengikut saudara. Saudara diikat, disandera. Gitu loh. Cita-citaku mau gini, harus begini. Betul. Tanya sama Tuhan. Tuhan aku cita-cita begini. Apa maunya Tuhan? Aku serahkan Tuhan. Jadi kita gak punya beban dengan cita-cita ini. Jangan janji sama orang. Janji utang, beban. Saudara, lebih baik doakan selesai. Janji itu yang sederhana saja. Karena kita janji pasti meleset. Hanya Tuhan yang tidak pernah meleset. Amin. Itu perlu, kita mesti merubah kata-kata kita semua hari ini. Darah Yesus itu menyucikan kita di awal dari dosa. Perjalanan hidup ini kita perlu disucikan oleh firman Allah. Salah ngomong, salah bicara, salah ngelawan, terus disucikan. Saya mau tanya ke saudara. Kita hidup umur berapa? Berapa tahun? 80 tahun ya. Anggap aja 80. Mau 90? 90. Pak Fengki imannya kok 80 ya 90 lah. Kok 90 Pak? 200 tahun lah kalau bisa. Nurut imanmu aja. Jadi gak jadi terserah lah. Jangan ngomong-ngomong iman kita ngomong umum lah. Nggak harus berkata begitu. Mati hidup tangan Tuhan ngomong gopek. Gocap hilang saudara. Ya gak ngerti ya bahasa roh itu. Gak bisa. Yang penting jangan negatif lah. Anggap aja 80. 15 tahun sekolah minggu biasa-biasa. Umur 20 mulai melayani. Ikut-ikut gereja. Umur 20. Sampai 80. 60 tahun sisanya. Betul kan? Siap? Betul kan? 60 tahun saya khotbah di sini. Umur berapa adik? 20. Jadi pendeta ya. Melayani Tuhan ya. Ya. Ayo bantu. Berapa lama om? Ya kalau bisa 60 tahun. Hah? Sampai mati. Urus gereja. 2 tahun lah om. Kenapa kalau 60 tahun? Seumur hidup saya itu lama. Gitu loh. Oke lama ya. Kalau saya jadi Tuhan lama. 60 tahun lama. Oke. Jadi kamu minta berapa? 2 tahun. Oke. Saya langsung kalau saya Tuhan. Jadi kupu-kupu. Terus saya juga jadi kupu-kupu juga sama. Halo Nona, ini kupu sama kupu ngomong. Umurmu berapa? Pampali 3 minggu, mari kawin mati. 3 minggu, iya. Sekarang ya baru 5 hari. Mau enggak melayani Tuhan 2 minggu setengah? Hah? Seumur hidup? Lama om. Kenapa lama? Loh sampai saya mati. Loh, saya kembalikan lagi jadi manusia. Katanya 2 bulan ringan. Sekarang 2,5 minggu berat. Dia bingung. Iya ya. Karena kamu hitung dengan umurmu. Kamu gak ngitung dengan kekal. Amin. Hari ini 60 tahun pelayanan sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu tidak berat.
Amin Pak Fengki, enggak ada yang amin. Mau saya jadikan kupu-kupu semua. Nanti jadi kupu-kupu, halo, kita punya waktu 3 minggu aja, kita untuk Tuhan sungguh-sungguh. Siap. Ya 5 hari aja, 2 tahun enggak mau, 2 minggu, mati Pak. Mau 5 hari pun saudara berat. Karena saudara ngukur dengan umurmu. Yesus katakan, firman Tuhan berkatakan, penderitaan di zaman sekarang tidaklah sebanding dengan kemuliaan hidup kekal selama-lamanya. 60 tahun. Kamu kita ngomong berat. Oke, 60 tahun berat. Saya ketemu di zamannya Nuh. Sebelum Nuh. Orang umur 800 tahun. Halo? Pelayanan mau? Ya baru 50 tahun om. Kurang lebih 750 tahun pelayanan. Enggak lah om. Panjang sekali. Kenapa? Seumur hidup. Jadi mau berapa tahun? Ya 50 tahun dah. Sampai umur 100. Dia 50 tahun ringan bagi dia. Karena dia punya umur panjang. Saudara. Jadi kita ngomong berat gak berat itu bukan saudara. Karena waktunya yang lama. Saudara. Karena perbandingan saudara yang salah. Coba perbandingan umurmu itu dengan kekal Tuhan. Amin. Maka 60 tahun enggak amin semua. Ini bisa merasa dia gawat ini. Masuk gereja salah ini saudara. Gitu loh. Bandingkan dengan kekal. 60 tahun. Hidup gak menderita, pasti ada jalan Tuhan. Dibandingkan dengan 6 miliar tahun. Gak sampai 0,00001. Hari ini jangan lihat berapa umurmu sampai mati. Berat. Saya enggak katakan. Saya katakan Tuhan, sampai mati saya ikut. Walaupun saya enggak bisa khotbah, saya tetap mengikut engkau. Kenapa? Terlalu pendek. Saya sudah melayani sejak tahun 85. Sekarang berapa ini? 15 tambah 24. Sudah pekun, sudah tua, sudah kelamaan. 39 tahun. Saya masih mengatakan itu kok baru kemarin ya. Kok baru kemarin? Masih ada beberapa puluh tahun lagi bagi saya untuk menutup dunia ini. Saudara, hari ini ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Ikut Tuhan sepenuhnya, hati sepenuhnya, waktu sepenuhnya. Itu saudara perbandingan kita yang salah. Mari saja saudara untuk lihat poin ketiga supaya cepat saja. Jadilah hamba kebenaran. Roma 6. Ayat 16 sampai dengan ayat ke-20 ya. Sampai ke berapa? 20 ya. 22 ya. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Mau umur 80 tahun menjadi hamba dosa kepada kematian. Mau umur 80 tahun menjadi hamba kebenaran, hidup mati tetap dalam kekekalan. Pilih salah satu. Tidak bisa separuh-separuh. Terus? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa 20 tahun lalu, sekarang sisa 60 tahun. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Gereja itu pengajaran. Karena itu firman menyucikan hatimu setiap hari. Membersihkan pikiranmu setiap hari. Menyetop perkataan yang buruk setiap hari. Supaya pikiran kita bisa ke depan. 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu untuk menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sudah saya kasih contoh. Ini ada 2 ini. Pertarungan. Sudah sekian jam sama-sama lelah. Gak kuat, kehausan.
Yang ini saudara membawa pedang. Tapi pertarungannya sama, saudara tidak kuat semua. Dia kalau bisa membunuh ini, dia akan bunuh saudaranya semua. Tapi kalau ini bisa mengalahkan ini, saudara, keluarganya aman. Dan dia tidak membunuh orang ini. Cuma masukkan penjara. Dia ini bertarung terus. Kurang lebih 3 jam gak ada yang menang, gak ada kalah. Terus saudara pas bawa air ini. Yang ngomong gini, nah kasih aku minum. Aku akan bunuh dia. Nanti kamu suruh aku bunuh orang, aku nurut. Yang sini bilang, nah kamu kasih saya. Kalau kamu kasih saya akan minum. Saya akan mempertahankan keluarga saya. Saya akan tangkap penjahat ini. Saya akan masuk ke penjara. Saudara kasih mana? Kalau saudara kasih pembunuh, jangan-jangan saudara pembunuhnya itu. Kasih mana? Kok diam semua ini? Saya ulang lagi, waktunya habis. Kasih mana? Sini, kiri, betul. Ini anggota tubuhmu. Apakah engkau berikan kepada orang yang akan merusak hidupmu, masa depanmu, keluargamu? Atau engkau berikan kepada satu sisi yang akan menghancurkan segala kerusakan itu? Saudara, yang akan membangkitkan kemenangan, harapan, damai, kasih, sukacita kepada banyak keluarga. Menjadi berkat. Apakah ini kau bangkitkan sehingga kau mengejar berkat, menipu orang, mengganggu orang, iri hati? Apakah ini engkau ingin menjadi berkat, menolong orang, melayani orang lain? Tergantung engkau hari ini tanganmu. Karena ini bukan untuk orang lain. Ini untuk dirimu. Manusia dagingmu. Yang akan membuat anggota tubuhmu akan merusak masa depanmu, keluargamu. Atau kamu berikan kepada rohmu. Yang akan mengalahkan tubuh dagingmu. Sehingga dibelenggu. Supaya jangan sampai merusak orang lain. Dan memberkati orang lain. Tergantung kau semuanya. Kita lihat terus ayatnya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Bebas lakukan apa terserah. Dan buat apa yang kamu petik daripadanya, hamba dosa itu. Damai enggak? Ke karaoke macam-macam. Ya senang pulang susah. Berantem sama istri, uang banyak. Habis. Rumah tangga kacau. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Kematian iman, pengharapan, damai, sejahtera, sukacita. Mati semuanya. Dua-dua yang terakhir. Ya. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah kebenaran. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi saudara mau pilih yang mana? Itu masalah kita masing-masing. Saudara tidak bisa serahkan kepada orang lain. Saya ingin memberitahu saudara, resolusi tahun 2024, saya butuh waktu 3 menit. Resolusi tahun 2024 Gereja Best. Bersyukur, hidup damai dan sukacita sebagai murid Kristus. Lupa. Bersyukur, hidup damai, bersukacita sebagai murid Kristus. 3 hari lagi pasti lupa. Kenapa? Karena damai, sejahtera, sukacita, bersyukur sudah tidak pernah ada di pikiran kita. Itu hanya di khotbah terus kita ingat terus gak ada lagi. Sehingga kita menghafal itu susah. Tapi kalau nama musuh kita, ingat terus. Tapi kalau saudara hari ini engkau ingat bersyukur, hidup damai, bersukacita dalam Kristus sebagai murid Kristus. Berarti saudara setiap hari bergumul. Di tengah kesulitanmu, aku mau bersyukur sama Tuhan. Gila, susah sekali hidup ini. Banyak masalah. Tuhan, aku bersyukur padamu Tuhan. Aku bisa jalan-jalan daripada aku sakit. Bersyukur. Terus saudara gini, itu orang ganggu saya terus. Mesti saya balas orang itu. Damai sajalah. Saya mau belajar damai. Saya tidak mau kepikiran lagi. Hidup saudara susah. Susah masa depanku. Anakku kok gini. Aku kan punya Tuhan. Dia sudah punya ide.
Aku harus pakai cara Tuhan, bukan pakai caraku. Aku hanya berharap, bukan khawatir. Aku akan mengubah hidupku. Bukan mengubah anakku yang kurang ajar keluar. Bukan mengubah istri suamiku yang seperti itu. Nomor satu, akan aku mengubah diriku sendiri. Bagaimana seorang bapak itu menerima anaknya yang kurang ajar, dirangkul, dipestakan. Artinya, saudara, kita tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita yang harus berubah, menerima apa adanya. Mereka yang seperti itu, mereka akan berubah melihat kita. Kita bangkit berdiri, kita mau berdoa.